pagi. Kali ini aku mau bikin cemilan spesial. Nah, ini orang-orang biasanya sebut hotang ya. Nah, hotang ya, bukan hutang. Ini adalah cemilan khas Korea. Semestinya resepnya itu nggak seperti ini ya. Aslinya dia pakai adonan roti. Nah, biar dimudahkan, aku bikin versi sederhananya aja ya, biar nggak dikomplain kok susah bikinnya, kudu lama bikin adonannya. Nah, semestinya ini adalah sosis yang dibalur dengan adonan roti, lalu di luarnya bisa digoreng, dilapisi dengan breadcrumb atau French fries ya, kentang goreng. Nah, ini versi murah meriahnya. Ini teman-teman bisa pakai kentang goreng yang sudah jadi ya, French fries yang beku. Tapi di sini aku nanti akan bikin sendiri versi aku. Jadi ini benar-benar versi ekonomis. Bahan-bahannya, aku pakai 1 pak sosis. Nah, ini sosis sapi ya, isi 6. Aku potong jadi 2 untuk 1 bijinya. Jadi ini menghasilkan 12 biji ya. Nah, ini semestinya tadi itu panjangnya segini. Aku belah jadi 2, jadi 12. Lalu aku sediakan juga tusuk sate. Nah, ini tusuk satenya aku potong ya, karena aku nggak mau tusuk sate yang terlalu panjang. Nanti butuh alat masak yang besar juga, minyaknya juga bakal banyak. Nah, jadi aku potong sesuai alat masakku. Nah, lalu untuk bahan adonannya, untuk menyelimuti kentangnya, di sini aku pakai 10 sendok makan tepung terigu. Nah, 10 sendok makan sekitar 100 gram ya. Lalu aku pakai 3 sendok tepung maizena. Nah, tepung maizena lebih ringan ya, aku nggak tahu konversinya, sekitar 3 sendok. Pokoknya perbandingannya itu yang satu 10 sendok, yang satu 3 sendok. Lalu untuk campuran lainnya aku pakai 1 butir telur. Lalu ini ada merica, lalu ada setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu untuk lapisan luarnya, teman-teman kalau nggak mau diribetkan pakai kentang seperti ini, bisa dibalur dengan tepung panko saja, lebih mudahnya. Tapi kalau mau seperti yang punya Korea, biasanya kan pakai French fries ya. Nah, ini bisa jadi alternatif ya. Ini aku pakai kentang yang sudah aku potong-potong kotak-kotak seperti ini, kecil-kecil. Nah, ini dari 3 buah kentang ya, aku tadi nggak timbang, pokoknya segini aja. Teman-teman jangan khawatir seandainya bikin lalu kurang, bisa sebagian digoreng pakai selimut breadcrumb ya, jadi dibalur dengan breadcrumb. Pokoknya kalau kurang nggak usah khawatir, bisa diakalin. Nah, lalu untuk nanti setelah direbus kentangnya, kita beri maizena ya. Nanti kita beri juga sedikit taburan kaldu ayam bubuk kalau suka asin ya. Nah, sekarang kita mulai ya prosesnya. Nah, pertama-tama kita tusuk kentangnya ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai tusuk sate, bisa pakai sumpit, tapi di sini aku pakai tusuk sate biasa aja. Kalau seandainya sosisnya agak padat atau sosisnya itu keras, bisa dimasukin magicom dulu ya, atau dikukus atau direbus, jadi lebih mudah menusuknya. Kalau seumpamanya pakai tusuk sate ini, aku rasa nggak susah ya. Yang susah itu yang pakai sumpit, karena sumpit itu lebih besar. Jadi kalau nggak direbus dulu sosisnya, dia mudah pecah. Nah, seperti ini kita tusuk semua. Usahakan yang bagian terpotong, nah, di tempat dimana kita tusuk ya. Nah, setelah tertusuk seperti ini, kita sisihkan. Sekarang kita siap mencampur adonan basahnya. Nah, ini untuk adonan basahnya, kita campur aja tepung dan juga telurnya. Berikut dengan bumbu. Nah, ini kita aduk aja ya sampai rata. Nanti kita akan tambahkan air supaya dia jadi lebih encer. Tapi kita mau adonannya itu tidak encer ya. Kalau encer itu nanti
akan susah pelapisnya untuk menempel. Nah, seperti ini kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, jatuhnya akan seperti pita. Nah, itu kekentalan yang kita mau. Jangan sampai terlalu encer ya. Nah, seperti ini kita sisihkan. Nah, di sini aku pakai grill pan dari Stain ya. Teman-teman kalau tanya ini buat memanggang kok dipakai untuk menggoreng atau merebus? Ya memang bisa aja ya. Ini aku pakai karena bentuknya ini kan nggak terlalu besar ya. Bentuknya juga kotak. Nanti kalau buat meletakkan gorengannya itu pas aja daripada bentuk yang bulat. Lalu untuk penggunaan minyaknya juga nggak terlalu banyak karena ini kan kecil ya diameternya. Nah, seperti ini kita panaskan dulu. Nah, lalu kita tuang yang namanya si kentang ini. Nah, ini kita matangkan ya dengan cara kita oseng-oseng, lalu kita tambahkan sedikit air supaya tidak lengket. Intinya ini dibuat dimatangkan dulu ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai cara ini bisa dikukus aja, nggak pakai lama ya, sekitar 5 menit. Nah, ini jika mulai lengket ini berarti airnya sudah habis ya, jadi kita siap mengangkat. Nah, seperti ini. Ini untung wajannya anti lengket ya, jadi nggak lengket gimana. Ini berarti adonan kentangnya ini sudah kehilangan cairannya. Nah, seperti ini kita matikan, kita diamkan sebentar, lalu kita nanti akan balur dengan campuran maizena dan tepung kaldu ayam bubuk. Nah, ini untuk maizenanya kita beri sedikit kaldu ayam bubuk ya, lalu kita aduk rata supaya nanti saat dicampurkan dengan kentang dia juga rata ya, jadi nggak asin satu bagian. Nah, ini kentangnya kita pindah ke wadah yang lebih besar, lalu kita beri tepungnya ini sedikit demi sedikit dulu, kita campur ya sampai rata. Nah, di sini kita panaskan dulu minyaknya. Tadi wajannya nggak perlu aku cuci ya, tinggal lap pakai lap biasa aja. Karena ini wajan nggak lengket. Lalu kita pindah adonannya tadi ke dalam gelas ya. Nah, ini memang nggak penuh, kita nggak perlu sampai penuh ya, nanti akhirnya terbuang. Ini secukupnya aja. Nah, ini nanti akan kita celupkan seperti ini. Nah, usahakan ya terbalur seperti ini. Nah, bulatkan seperti ini ya. Lalu kita balurkan di kentangnya. Usahakan sampai tertutup rata. Nah, lalu kita goreng si hotangnya. Nah, hati-hati, nggak usah terlalu banyak, nanti malah jatuh di adonan kentangnya. Nah, lalu langsung dibalur. Begitu terbalur, kita genggam. Nah, hilangkan kelebihannya. Kita masukkan. Nah, seperti ini kita ulangi terus sampai habis ya.
Nah, untuk adonan cairnya ini ya, jangan khawatir kalau tinggal sedikit, kita bisa miringkan gelasnya. Nah, dengan begitu kita dengan mudah bisa membalur yang namanya sosis ini. Jadi kalau seumpamanya sudah sedikit, miringkan saja ya gelasnya. Nah, ini adonannya sampai sosis terakhir. Nah, masih ada ya, jadi ini pas ya, nggak sampai kurang. Lalu kentangnya pun juga masih ada, jadi benar-benar ini takarannya sangat pas untuk 12 biji. Nah, ini kentang dan juga adonannya, sisanya hanya segini. Mestinya cukup ya untuk satu lagi, tapi kita selesaikan ini aja. Hotang ini ya, kalau adonannya itu terlalu cair, akan susah untuk membuat kentangnya ini menempel dengan bagus ya, karena nanti pasti adonannya itu akan jatuh dan kentangnya itu susah menempel. Jadi usahakan yang namanya adonan itu jangan sampai encer, lebih kental lebih bagus. Nah, hotangnya sudah jadi semua, kita siap plating. Nah, seperti ini jadinya hotangnya. Nah, untuk penyajiannya silakan disajikan seperti ini ya. Nah, dengan coretan mayones dan juga saus sambal. Tapi semua kembali ke selera ya. Nah, dimakan seperti ini pun juga bisa. Nah, bagi teman-teman silakan mencoba ya. Kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.